to present a topic that affects all of us in our daily life, whether we realize it or not. The title of our presentation is Where Everything is Getting More Expensive, Understanding Inflation. Before we begin, let me ask you a simple question. Have you ever felt that the money in your wallet seems to disappear faster than before? Have you noticed that food, transportation, or even internet packages become more expensive every year? If your answer is yes, then you have experienced the effect of inflation. Today we will discuss what inflation is, why it happens, how it affects students, and what we can do to deal with it. So, let's begin. Sebelum membahas lebih jauh, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan dalam jangka waktu tertentu. Artinya, uang yang kita miliki akan mengalami penurunan daya beli. Sebagai contoh sederhana, beberapa tahun yang lalu, mungkin uang 20.000 bisa digunakan membeli makan siang lengkap beserta minuman. Namun saat ini, dengan jumlah uang yang sama, kita mungkin hanya bisa membeli satu porsi makanan saja. Hal ini bukan karena uangnya berubah, tetapi karena harga barang yang meningkat. Inilah yang disebut sebagai menurunnya purchasing power atau daya beli masyarakat. Inflasi sebenarnya merupakan hal yang normal dalam perekonomian. Bahkan banyak negara menargetkan tingkat inflasi tertentu karena menunjukkan adanya aktivitas ekonomi yang berjalan. Namun, apabila inflasi terlalu tinggi dan tidak terkendali, maka dapat menimbulkan berbagai masalah ekonomi bagi masyarakat. Karena itu, memahami inflasi sangat penting agar kita bisa mengambil keputusan keuangan yang lebih baik. Lalu, apa sebenarnya penyebab inflasi? Secara umum, ada 3 penyebab utama inflasi. Penyebab pertama adalah demand pull inflation atau inflasi karena meningkatnya permintaan. Kondisi ini terjadi ketika masyarakat ingin membeli lebih banyak barang dan jasa dibandingkan jumlah barang yang tersedia. Penyebab kedua adalah cost push inflation atau inflasi karena meningkatnya biaya produksi. Ketika biaya bahan baku listrik, BBM, atau upah tenaga kerja meningkat, perusahaan akan menaikkan harga jual produknya. Penyebab ketiga adalah meningkatnya jumlah uang yang beredar di masyarakat. Ketika uang yang beredar terlalu banyak, sementara produksi barang tidak meningkat secara seimbang, harga-harga cenderung naik. Meskipun penyebabnya berbeda, hasil akhirnya tetap sama, yaitu kenaikan harga barang dan jasa. Dengan memahami penyebab inflasi, kita bisa lebih mudah memahami kondisi ekonomi yang sedang terjadi di sekitar kita. Sekarang kita bahas lebih dalam mengenai demand pull inflation. Jenis inflasi ini terjadi ketika permintaan masyarakat meningkat lebih cepat dibandingkan kemampuan produsen dalam menyediakan barang. Contoh yang paling mudah adalah ketika ada konser artis terkenal. Misalnya, tersedia hanya 100 tiket, tetapi ada 1.000 orang yang ingin membeli tiket tersebut. Karena jumlah peminat jauh lebih banyak daripada jumlah tiket yang tersedia, harga tiketnya akan meningkat. Hal yang sama terjadi dalam perekonomian. Ketika masyarakat memiliki pendapatan yang lebih tinggi karena mereka cenderung lebih banyak berbelanja. Akibatnya, permintaan terhadap berbagai produk meningkat. Jika produsen tidak mampu meningkatkan jumlah produksi dengan cepat, maka harga barang akan naik. Karena itu, demand pull inflation sering disebut sebagai kondisi too much money chasing too few goods, yaitu terlalu banyak uang mengejar terlalu sedikit barang. Inflasi jenis ini sering muncul saat ekonomi sedang tumbuh dengan baik dan tingkat konsumsi masyarakat meningkat. Selain karena permintaan yang meningkat, inflasi juga dapat terjadi karena kenaikan biaya produksi. Jenis inflasi ini disebut cost push inflation. Perusahaan membutuhkan berbagai faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Faktor tersebut meliputi bahan baku, tenaga kerja, listrik, transportasi, dan bahan bakar. Ketika harga salah satu faktor tersebut meningkat, biaya yang harus dikeluarkan perusahaan juga bertambah. Sebagai contoh, ketika harga BBM naik, biaya distribusi barang ikut meningkat. Truk pengangkut barang membutuhkan bahan bakar untuk beroperasi. Akibatnya, biaya pengiriman barang menjadi lebih mahal. Perusahaan kemudian menaikkan harga produknya untuk menutupi biaya tambahan tersebut. Pada akhirnya, konsumenlah yang harus membayar harga yang lebih tinggi. Inilah mengapa kenaikan harga BBM sering diikuti oleh kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok. Cost push inflation menunjukkan bahwa perubahan biaya produksi dapat mempengaruhi harga barang di seluruh perekonomian. Inflasi tidak selalu memiliki tingkat keparahan yang sama. Para ekonom membagi inflasi menjadi beberapa kategori. Pertama adalah inflasi ringan, yaitu inflasi yang masih berada pada tingkat rendah dan relatif terkendali. Pada kondisi ini, aktivitas ekonomi biasanya masih berjalan dengan baik.
Kedua adalah inflasi sedang, di mana masyarakat mulai merasakan dampaknya terhadap pengeluaran sehari-hari. Yang ketiga adalah inflasi tinggi, yaitu ketika harga barang meningkat secara signifikan sehingga daya beli masyarakat menurun dengan cepat. Kategori terakhir adalah hiperinflasi. Hiperinflasi merupakan kondisi yang sangat ekstrim. Harga barang dapat naik dalam waktu yang sangat singkat, bahkan dalam hitungan hari atau jam. Dalam sejarah dunia, beberapa negara pernah mengalami hiperinflasi hingga masyarakat harus membawa uang dalam jumlah sangat besar untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Untungnya, Indonesia masih mampu menjaga inflasi pada tingkat yang relatif terkendali. Mungkin banyak orang berpikir bahwa inflasi hanya berdampak pada pemerintah atau perusahaan besar. Padahal, mahasiswa juga sangat merasakan dampaknya. Pertama, harga makanan dan minuman meningkat. Uang jajan yang sebelumnya cukup untuk membeli beberapa jenis makanan, mungkin sekarang hanya cukup untuk satu atau dua jenis saja. Kedua, biaya transportasi meningkat. Mahasiswa yang menggunakan kendaraan pribadi harus mengeluarkan biaya bahan bakar lebih besar, sementara yang menggunakan transportasi umum juga berpotensi mengalami kenaikan tarif. Ketiga, biaya kos dapat meningkat. Pemilik kos biasanya menyesuaikan tarif dengan kondisi ekonomi dan biaya operasional. Keempat, biaya internet dan kebutuhan digital juga dapat meningkat. Padahal, internet merupakan kebutuhan penting bagi mahasiswa untuk belajar dan mengerjakan tugas. Masalahnya, uang saku mahasiswa seringkali tidak meningkat secepat kenaikan harga-harga tersebut. Akibatnya, mahasiswa perlu mengatur keuangan dengan lebih bijak. Jika kita melihat kondisi di Indonesia, contoh inflasi sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya, harga beras yang mengalami kenaikan pada periode tertentu, kemudian harga telur, minyak goreng, cabai, hingga BBM yang sering mengalami perubahan. Ketika harga kebutuhan pokok naik, pengeluaran rumah tangga otomatis ikut meningkat. Bagi mahasiswa yang tinggal jauh dari orang tua dan hidup mandiri, kondisi ini akan sangat terasa. Misalnya, sebelumnya biaya hidup per bulan hanya 1.500.000, namun karena adanya kenaikan harga makanan, transportasi, dan kebutuhan lainnya, biaya hidup bisa meningkat menjadi 1.800.000 bahkan 2 juta. Contoh ini menunjukkan bahwa inflasi bukan hanya teori yang dipelajari di kelas ekonomi. Inflasi adalah fenomena yang benar-benar kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah memahami dampaknya, pertanyaannya adalah bagaimana cara menghadapi inflasi? Langkah pertama adalah mulai menabung secara rutin. Tabungan dapat menjadi dana darurat ketika terjadi kenaikan harga atau kondisi yang tak terduga. Langkah kedua adalah belajar berinvestasi. Investasi dapat membantu nilai uang kita berkembang sehingga tidak tergerus oleh inflasi. Langkah ketiga adalah meningkatkan keterampilan. Semakin banyak keterampilan yang kita miliki, semakin besar peluang untuk memperoleh penghasilan tambahan. Sebagai mahasiswa akuntansi, misalnya, kita dapat mempelajari software akuntansi, perpajakan, digital marketing, atau kemampuan komunikasi. Keterampilan tersebut dapat menjadi nilai tambah ketika memasuki dunia kerja. Selain itu, kita juga perlu membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Dengan mengelola keuangan secara bijak, kita dapat mengurangi dampak inflasi terhadap kondisi keuangan pribadi. To conclude, inflation is the continuous increase in the price of goods and services over time. As inflation rises, the purchasing power of money decreases. Today we learned that inflation can happen because of increased demand, higher production costs, and growth in the money supply. We also learned that inflation affects everyone, including students. It influences food price, transportation costs, housing expense, and many other aspects of daily life. However, inflation is not something we should fear. It is something we should understand and prepare for. By improving financial literacy, saving wisely, investing carefully, and developing valuable skills, we can better protect ourselves from the effect of inflation. Thank you very much for your attention. We hope this presentation has helped you understand inflation and its impact on everyday life. Remember, inflation is a silent thief. It slowly reduces what our money can buy. The sooner we understand inflation, the better prepared we will be to make smart financial decisions in the future. Thank you and goodbye.